Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Ada yang bilang cinta bertepuk sebelah tangan itu rasanya sakit banget. Saya pikir itu benar, karena saya juga baru saja mengalami hal itu. Saya jatuh cinta kepada seorang pria, sebut saja namanya Jono. Tapi sayangnya dia tidak jatuh cinta kepada saya. Saya begitu peduli kepada dia. Saya begitu mau tahu bagaimana kehidupannya. Saya mau tahu apa yang dia gumuli setiap hari, supaya saya ikut mendoakannya. Tapi tidak begitu dengan dia. Dia tidak peduli pada saya. Dia tidak peduli saya mau apa. Dia tidak peduli apa yang jadi mimpi dan cita-cita saya, dan apa yang saya doakan setiap hari. Cinta saya bertepuk sebelah tangan. Dan waktu saya menyadari hal itu, hati saya hancur. Saya sedih sekali. Saya memutuskan di satu hari saja untuk tidak melakukan apa-apa. Hanya berdoa, menangis, meratap, dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Sepanjang hari saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, pernah nggak sih Tuhan merasakan apa yang saya rasakan? Pernah nggak sih Tuhan merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan? Dan saya terkejut. Karena di dalam hati saya mendengar Tuhan bicara, pernah. Sampai hari ini, anakku, aku mengalaminya. Dan di situ hati saya makin hancur. Karena saya sadar, saya dan semua manusia seringkali membuat cinta Tuhan menjadi tidak terbalas atau bertepuk sebelah tangan. Seringkali manusia memilih untuk menyerah, untuk putus asa, untuk berhenti percaya kepada Tuhan, karena banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan dan cita-cita. Dan itu yang saya alami tahun 2019 akhir. Saya begitu terpuruk karena saya merasa Tuhan marah kepada saya. Saya merasa Tuhan gak peduli sama cita-cita dan mimpi saya. Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha mempersiapkan diri untuk tes beasiswa S2. Tapi ternyata saya gagal. Padahal ini adalah cita-cita saya sejak lama. Dan saya hanya berharap pada beasiswa ini untuk cita-cita saya. Dan saya merasa hubungan saya dengan Tuhan saat itu menjadi sangat hambar, menjadi sangat-sangat hampa. Saya tetap berdoa, tetap pede, tetap juga misa. Tapi saya gak bisa alami Tuhan secara pribadi. Bukan cuma itu, hubungan saya dengan teman-teman dan saudara-saudara saya juga tidak baik. Saya mudah mengecewakan orang-orang. Saya membuat teman kerja saya marah kepada saya karena saya ingkar janji dengan mudahnya. Saya mudah sekali tersinggung kalau dikasih tahu. Saya nggak bisa diajak bercanda sedikit pun. Bukan cuma itu, sama teman PD juga. Saya marah, saya batalkan latihan gara-gara saya nggak bisa menunggu lama-lama karena ada satu yang terlambat tiba-tiba. Begitu emosionalnya saya waktu itu. Hingga akhirnya saya lelah dan saya sadar apa yang terjadi pada saya, Tuhan. Ternyata saya kecewa kepada Tuhan. Saya merasa Tuhan gak peduli lagi kepada saya. Saya kecewa dan ternyata yang benar itu bukan Tuhan yang gak peduli pada saya, tapi saya yang gak peduli sama Tuhan. Saya gak peduli apa maunya Tuhan sebelum saya mendaftar beasiswa. Saya gak peduli apa maunya Tuhan sebelum saya melakukan sesuatu. Saya nggak bertanya kepada dia dulu. Andai saja saya lulus beasiswa dan saya masuk di tahun ajaran baru di tahun ini, maka saya akan mengalami kesulitan karena pandemi ini. Dan saya tidak berpikir bahwa rencana Tuhan itu indah waktu itu. Saya tidak percaya dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan
membuat dirinya merasa cintanya bertepuk sebelah tangan karena saya tidak peduli kepada dia. Akhirnya saya sadar di dalam kepatah-hatian saya di satu hari itu bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bedanya kita dengan Allah, kita bisa berhenti mengasihi, kita bisa berhenti mencintai, kita bisa bilang lelah untuk terus peduli. Tapi Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan gak pernah berhenti. Bahkan Tuhan terus merasakan sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan itu sampai di kayu salib. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita karena dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Dan di sini dikatakan di Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Dan dijawab di ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang, semua itu kuasa-kuasanya tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat Tuhan berhenti mencintai kita sekalipun cintanya tak terbalas oleh kita. Dia akan terus mencintai kita. Mari, bagaimana respon kita? Apakah kita kembali kepadanya dan menyerahkan diri kita untuk mencintai Dia? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk cinta-Mu yang tak pernah habis bagi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau gak pernah berhenti mencintai kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari cinta-Mu sekalipun kami sudah menyerah dan putus asa. Bapa, kami mohon belas kasih dan anugerah-Mu untuk kembali percaya kepadamu, untuk kembali percaya kepada rencana-Mu, sebab Engkau tahu dan Engkau jauh lebih mengerti apa yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hati kami untuk mencintai-Mu lebih dan lebih lagi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.